اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة التاسعة عشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة من الخصال في الجنة خير من الجنة نفسها. الخلود في الجنة خير من الجنة، أي إطالة الإقامة في الجنة أنعام لأهلها من وجود النفس الجنة. وخدمة الملائكة في الجنة لأهلها خير من الجنة، فخدمة الملائكة تدل على زيادة ارتفاع أهل الجنة. وجوار الأنبياء بكسر الجيم جوار وضمها جوار min qurbihim fil jannati li ahliha khairun minal jannah. Qala Allah ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa. Wa ridullahi ta'ala fil jannati an ahliha khairun minal jannah, lianna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am wa arba'un minal khisal. Wallahu a'lam. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang mulia ini saya akan menjelaskan satu makalah yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Ada 4 hal, ada 4 perkara yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala khairun minal jannah, itu lebih baik dibanding surganya. Surga itu baik, surga itu bagus, tetapi ada yang lebih bagus, yaitu yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu nikmat, surga itu baik, surga itu bagus, tetapi jika dibandingkan surga dengan pengisi surganya, itu lebih baik orang yang mengisi surga. Contoh, rumah mewah bagus, ya, rumah mewah bagus. Cuman yang lebih mewah kalau yang ngisi yang punya rumah mewah, betul. Kita ngelihat istana mewah, rumah bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi ialah jika kita menjadi penghuni rumah itu. Surga itu indah karena di dalamnya semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam dunia yang kita anggap nikmat itu tidak ada bandingnya jika dibandingkan di alam surga. Yang mana di alam surga perempuan kagak pernah haid. Mantap apa mantap? Wah. Senikmat-nikmatnya perempuan pasti ada halangannya, pasti ada haidnya. Tapi perempuan surga, maka perempuan surga tidak pernah datang bulan.
Artinya apa? Keindahan-keindahan yang ada di dalam surga, yang kita bayangkan surga itu indah, maka alangkah indah dan lebih baiknya jika kita yang menjadi penghuni surganya. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi pertama, al-khulud fil jannati khairan minal jannah, bahwa kekal masuk ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala khairun minal jannah, itu lebih baik dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, italatul iqamah fil jannah an'amu li ahliha min wujudi naqsil jannah. Adapun italatul iqamah, lamanya tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih nikmat terhadap ahli surga dibandingkan dengan hanya adanya surga saja tapi kita tidak menikmati surga tersebut. Mobil Pajero bagus, mobil Fortuner bagus ngelihat punya orang. Alangkah indah dan bagusnya jika Pajero itu menjadi milik. Nah, itu gambarannya. Surga itu indah, surga itu bagus karena semuanya di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Tapi alangkah lebih indah dibanding datiah surga tersebut apabila kita semuanya menjadi penghuni surga kekal abadi selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi dibandingkan surga dengan Ki Gondrong, masih habatan Ki Gondrong. Kalau seandainya Ki Gondrongnya menjadi penghuni, itu bedanya. Surga itu indah, surga itu bagus, tetapi lebih bagus lagi orang yang menjadi penghuni. Jadi kalau kita bercerita tentang keindahan, tentang kebaikan, tentang kebagusan, keindahan yang dilihat, dipandang mata, kan itu luar biasa. Tetapi lebih indah lagi jika kita memilikinya. Dan gitu Gondrong ya. Di Gondrong kan suka nyanyian, kan gitu ya. Nyanyinya gimana tuh? Anita Soleha gimana? Kan gitu ya. Kan gitu ya. Kan kita nyanyi mah semuanya bisa. Tidak ada keindahan di dunia ini terkecuali perempuan solihah. Kan semuanya begitu tuh. Mau yang istrinya cerewet, lakinya ngomong, tidak ada keindahan di dunia ini terkecuali istri solihah. Tetapi alangkah lebih indahnya jika kita yang memiliki hal tersebut. Nah, gitu maksudnya, Gondrong paham? Nah, alhamdulillah. Jadi al-khulud fil jannah, kekal. Khulud itu kekal. Artinya kekal berarti tidak ditutup, bisa keluar lagi, itu kekal. Ya. Kalau lama itu ada batasan. Lamanya berapa tahun? 10 tahun. Lamanya berapa tahun? 20 tahun. Berarti masih ada waktu. Ada zaman. Tapi kalau kekal tidak terbatas oleh waktu, kekal selama-lamanya, itu bedanya. Jadi al-khulud fil jannah khairun minal jannah, bahwa kekal abadi di dalam surganya Allah khairun minal jannah, itu lebih baik dibanding surganya tersebut. Alhamdulillah. Nah, itu. Ya, contoh, kita punya majlis bagus, ya, punya majlis mewah, punya rumah mewah, itu lebih baik yang bagus adalah penghuni majlis atau penghuni rumah tersebut. Itu contoh gambaran dunianya. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannati li ahliha khairun minal jannah. Yang kedua, pelayanan malaikat di dalam surganya Allah li ahliha terhadap ahli surga khairun minal jannah,
itu lebih baik dibanding surganya. Karena ketika di alam surga sana kita semua akan dilayani. Walaupun surga bagus, tapi kalau seandainya tidak ada yang melayani di alam sana, tentu kita akan merasa sunyi dan kesepian. Contoh lagi, gondrong rumahnya 2 lantai, mewah, benar-benar mewah, segala fasilitas semua ada, cuman sayang hidupnya sendirian, kagak ada yang melayani. Kira-kira nikmat apa kagak? Kurang begitu nikmat. Kenapa? Karena tidak ada yang khidmah, karena tidak ada yang melayani. Nah, begitu pula keindahan surga yang begitu dahsyat luar biasa, maka keindahan itu akan terasa hampa. Maka di satu tempat keindahan tidak ada yang melayani. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka khidmatul yang menjadi pelayannya langsung malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka fakhidmatul malaikah, pelayanan malaikat, tadullu ala ziyadati irtifa'i alil jannah, ini menunjukkan atas tambahnya tingginya ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya ceritakan walaupun surga ini adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah, tapi lebih istimewa lagi adalah orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mana lagi? Wajiwarul anbiya fil jannati khairun minal jannah. Adapun kita punya tetangga para nabi-nabinya Allah fil jannati, di dalam surga, khairun minal jannah, ini lebih baik dibanding surganya. Maka jika kita di alam surga sana berkumpul dengan para nabi-nabinya Allah, berkumpul dengan para kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, itu alangkah lebih baik dibanding surganya tersebut. Nah gitu. Jadi kita masuk surga, kita pasti di sana tidak jauh beda dengan hidup di alam dunia. Punya tetangga dekat, punya tetangga jauh. Ya, punya tetangga dekat, punya tetangga jauh. Maka alangkah indah dan istimewanya akan mengalahkan keindahan surga, yaitu ketika yang menjadi sahabat kita, yang bergaul dengan kita, berkumpul dengan kita di dalam surganya Allah adalah para nabi-nabinya Allah Subhanahu. Ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Nuh. Kalau perempuan mungkin bertemu dengan Siti Khadijah, bertemu dengan Siti Fatimah, bertemu dengan Siti Ruqayyah, bersemu dengan Siti Romlah. Ya itu tuh, ada namanya Romlah. Bertemu dengan Siti Hindun, bersemu dengan Siti Zainab. Itu nama-nama ahli surga nanti tuh. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Hindun, itu calon-calon perempuan-perempuan ahli surga. Kagak ada nama Syahrini di sana. Ya, kagak ada, belum ada. Tapi Syahrini nanti akan menjadi indah, lebih indah jika nanti dia bersahabat dengan istri baginda Nabi Muhammad. Akan lebih indah jika bersahabat dengan putri Rasulullah Siti Fatimah alaihassalam. Maka kenikmatan surga tersebut terkalahkan karena temannya, karena sahabatnya yang ada di dalam surganya adalah keluarga Nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran buat kita. Maka jika sesuatu kita anggap indah dan istimewa, kita menghayal dan membayangkan alangkah indahnya kalau itu kita miliki. Nah gitu ya.
Kata Emi enak bener nih kalau punya Pajero. Enak bener kalau punya Fortuner. Kayaknya enak bener nih 120 juga. Gak kerasa nih. Kan begitu ya? Alangkah indah lagi kalau seandainya hal itu dimiliki. Nah gitu. Jadi gambarannya begitu. Gambaran contoh dunianya begitu. Akhirat surga itu bagus. Surga itu indah. Alangkah lebih indah jika kita yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman surganya Allah kagak gratis. Ya, surganya Allah kagak gratis. Jangan kebanyakan ngayal, lagi kecil pengen dimanja. Waduh, mantep benar. Udah dewasa pengen dimanja, manja-manja. Pas tua pengen kaya raya, itu menghayal. Mati pengen masuk surga itu mah hayalan, itu mah semuanya orang hidup begitu. Lagi kecil semuanya pengen dimanja-manja terus, semuanya apa diturutin. Dewasa ingin poya-poya kan gitu ya. Setelah dewasa, setelah tua, mati masuk pengennya semuanya enak bener kalau kayak begitu ya. Tidak begitu, semuanya proses. Sekelas Nabi Adam alaihi salam pun, maka dia mendapatkan ujian dari Allah padahal dia penghuni surga karena satu kesalahan, dan itu pun bukan kesalahan yang begitu fatal, maka dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga ke buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang tiap hari melakukan kesalahan tapi punya keyakinan bahwa masuk, mantap benar. Ya alhamdulillahirabbil, daripada punya cita-cita masuk neraka. Sekarang ada aplikasi main di neraka. Naudzubillah, ini ada aplikasi main di neraka. Padahal neraka itu adalah ancaman yang tidak bisa digambarkan pedihnya yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu. Naudzubillah min dzalik. Akhir zaman, apa-apa yang berkaitan dengan akhirat sudah digambarkan di dunia, padahal bukan itu. Ya? Maka orang yang beriman cukup punya keyakinan alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kalau yang ada di aplikasi itu yang sekarang yang lagi heboh, itu seolah-olah menistakan alam akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun di situ ada gambar api, ada gambar segala macam, neraka bukan kayak itu. Kenapa demikian? Karena satu tetesan api yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh ke dasar bumi, jatuh ke bumi, maka seluruh bumi ini akan hancur. Baru segelintir. Kalau api itu kercipan ya? Percikan api hanya setitik ke alam dunia, maka seluruh alam dunia ini akan kebakaran. Naudzubillahi min. Begitu juga dengan bidadari surga. Kalau seandainya bidadari surga meludah ke bumi, maka perempuan dunia nggak bakalan laku. Naudzubillahi min. Itu perempuan dunia nggak bakalan laku. Kenapa? Saking indah dan istimewanya bidadari surganya Allah Subhanahu, dan itu dipersiapkan untuk orang yang akan menjadi penghuni. Gak apa-apa di dunia kita nggak cantik-cantik amat ya. Yang penting tenang ya. Nah, di situ yang penting nanti menjadi penghuni wa hurun in. Kan gitu ya di dalam Waqiah tuh. Washabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin, apa namanya? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba khafidatur idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Terus fakanat haba'an terus
wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul wa ashabul mas'amati ma ashabul was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin sullatun minal awwalin wa qalilum ala surim mutaqabilin. Pokoknya mas bermacam-macam keindahan maka akan diberikan kepada manusia yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka wajiwarul anbiya menjadi tetangganya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala kelak di alam surganya Allah khairun minal jannah, itu lebih baik dibandingkan surganya tersebut. Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah, wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Maka kalau di dunia mungkin kita bisa gambarkan seperti ini. Kita punya tetangga itu macam-macam. Maka sebaik-baiknya kita punya tetangga adalah tetangga yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita gambarkan kita punya istri, tapi sebaik-baiknya istri adalah orang yang istri yang kenal dengan Allah Subhanahu, padahal sama-sama istri. Begitu juga seorang istri punya suami, maka sebaik-baiknya suami adalah suami yang kenal dengan Allah Subhanahu. Maka nanti di surga akan bertetangga, maka sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga kita para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, waridallahi ta'ala fil jannah khairun minal jannah. Adapun mendapatkan ridhonya Allah di dalam surganya Allah ini lebih baik minal jannah dibanding surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma digondrong masuk surga kalau seandainya kagak dapat ridho. Percuma kayak kita masuk rumah orang yang mewah, cuman pas masuk rumah yang mewah yang punya rumahnya ngedumel. Kira-kira enak apa kagak? Nah kagak enak begitu. Nah maka mendapatkan ridhonya Allah di dalam surga itu lebih baik dibanding surganya tersebut. Karena apa demikian? Di anna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am. Karena sesungguhnya ridhonya Allah Ta'ala itu lebih besar daripada seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam surganya Allah Subhanahu. Bidadari yang ada di surga nikmat, susu yang ada di surga nikmat, segala kenikmatan yang ada di surga itu nikmat, tapi akan terkalahkan nikmat yang ada di dalam surga, terkalahkan dengan ridhonya Allah Subhanahu. Gambaran dunianya begini, di rumah kita semuanya ada, makanan ada, bermacam-macam ada, tetapi alangkah indahnya jika yang ada di dalam rumahnya ridho dengan apa yang kita lakukan. Itu digandrong ya, mantap kan gitu ya. Nah itu di surga pun seperti itu. Maka khairun minal jannah akbaru min jami'in ni'am li'anna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am. Maka keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surga itu lebih baik dibanding surganya tersebut, karena sesungguhnya ridhonya Allah itu lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan seluruh nikmat-nikmat yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bercerita tentang surga mah gak bakalan selesai menceritakan tentang keindahan. Bikin betah lah. Jangankan sudah masuk ke alam sana, di dunia saja serba kecukupan, betah kita di dunia. Yang bikin pusing depresi itu, satu kagak punya duit, kedua istri berontak minta tolak mulu,
Nah ini kagak betah di dunia nih. Ya, ini yang kagak bikin betah di dunia. Coba kalau segala fasilitas di dunia ada, badan sehat, anak sehat, duit punya banyak, istri baik, tetangga baik, lupa kita mau mati. Kenapa? Enak bener hidup kayak gitu. Nah itu baru baru dunia, segala fasilitas Allah berikan kepada kita sampai kita lupa untuk kembali kepada alam akhirat. Begitu juga gambaran alam akhirat, kita pun akan lupa keindahan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah jika sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah, maka usahakan apa yang kita lakukan semata mengharap ridhonya Allah. Contoh seperti kita tolak ilmu malam ini. Pertama, niat kita menuntut ilmu menghilangkan kebodohan di diri kita nih. Berangkat dari rumah, satu niat menghilangkan kebodohan. Yang kedua, liibqa'il Islam, agar Islam ini selalu eksis, agar Islam ini selalu terus menerus. Karena tanpa ada orang yang ngaji, maka Islam ini runtuh. Karena paku atau bentengnya agama Islam adalah orang Islamnya mau ngaji. Maka tujuan yang kedua, liibqa'il Islam, tujuan yang kedua menegakkan agar Islam ini selalu eksis, terus berjalan. Orang-orang yang memeluk agama Islam paham dengan keislamannya. Karena tidak sedikit orang yang meyakini bahwa dia beragama Islam tapi tidak paham dengan Islam. Kan begitu ya? Nah, itu niat yang kedua. Niat yang ketiga, kita menuntut ilmu liridha'illahi ta'ala, li ajli ridha'illahi ta'ala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun tempatnya tidak istimewa, ridho Allah terletak di tempat pengajian. Walaupun tempatnya biasa saja. Misalkan di pondok-pondok salaf tuh kumuh tempatnya. Bahkan kalau kita mondok tuh gabung sama kutu tuh, tidur segala macam. Tapi di tempat yang kumuh itu terletak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat yang ketiga, nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, niat menghilangkan kebodohan. Kalau yang mengajarkan nasrul ilmi, niat memperluas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala agar tersalurkan. Dan yang kedua, liibqa'il Islam, agar Islam ini eksis, agar Islam ini terus tegak, ajaran-ajaran Islam ini terus berjalan. Dan yang ketiga, liijla'i ridha'illahi ta'ala, semata mengharap ridhonya Allah Subhanahu. Jika Allah sudah ridho, apapun nanti akan menjadi indah. Jangankan ridhonya Allah, ridhonya istri aja kita mantep di gondrong ya. Bener ya? Gak apa-apa kata istri Ki Gondrong kalau seandainya Ki Gondrong mau ke sana. Yang penting mah hati mama ngedoain aja di rumah. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Enak bener. Kan gitu ya? Coba kalau seandainya Ki Gondrong keluar rumah, mau ngopi ke rumah saya, istrinya kagak ridho, ngedumel, kira-kira nggak bakalan enak. Kenapa? Karena tidak ada ridho. Wah, bukan ridho rumah ya, bukan ridho iman, ridho suka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan kita sama-sama ngaji ini semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga yang indah pun, keindahan-keindahan yang ada di dalam surga itu akan terkalahkan jika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridhonya Allah itu terletak kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah.
Allah tidak akan memberikan ridhonya terhadap orang yang tidak menjalankan syariat Allah. Jadi ridhonya Allah terletak kepada orang yang melaksanakan perintah Allah, baik wajib maupun sunnah. Udah pokoknya mau gue mendapat ridhonya Allah, sholat mah kagak. Dablek itu mah namanya. Begitu ya? Udah yang penting mau gue dapat ridho. Itu namanya dablek kalau begitu mah. Ridhonya Allah terletak kepada seseorang yang mana orang itu menjalankan perintah Allah. Nah, jika orang menjalankan perintah Allah, sudah pasti di dalamnya ada ridhonya Allah, dan ridhonya Allah mengalahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang lain, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita pun sekalian, walaupun sewajarnya apa yang kita kaji, apa yang kita baca, zikir dan salawat semata kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah kepada kita, diberikan rizki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bertambah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatis salam wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم به يا سلام. آخر الدعوة الحمد لله رب العالمين. ثم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia yang bikin pinggang mulu. Siapa dia itu? Ini siapa di tangga dia? Didander. Enak di dalam. Dander dahara. Udah ada petikan. Pura-pura aja mah. Istilah jurus di kayaknya ini mah. Lain Istilah jurus di. Tahlil. Ya, sakit pinggang. Ini juga pinggang. Ngantuknya.